Faslun alamatul bulughi, adapun tanda-tanda atau ciri-ciri baligh, salasun ialah ada 3. Apa saja itu ciri-cirinya orang baligh? Tamamu khamsa asyara sanatan, berupa sempurna umur 15 tahun. Fidzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan itu sudah berumur 15 tahun, maka dia itu sudah baligh. Sehingga kalau baligh ini konsekuensinya kan penting di sini jelaskan. Konsekuensinya kalau sudah baligh dia itu nanti wajib sholat. Di belakang nanti ada penjelasan tentang syarat-syaratnya sholat, yaitu harus akil baligh, berakal dan baligh. Ya, kita harus tahu ciri-cirinya baligh itu. Jadi ciri-cirinya baligh yang pertama adalah umur 15 tahun. Ada yang umurnya belum sampai 15? Ada? Siapa? Tidak ada. Ini tidak ada yang 15 ya? Tidak ada. Lilis berapa Lis? 41. Oh. Sial Lis. Enggak, Lilis sudah lebih 15 tahun. Oh, lebih sudah. Berarti sudah baligh semua ini ya. Dari segi umur sudah baligh. Berarti kalian itu sudah masuk kategori dewasa. Sudah wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, juga wajib belajar. Iya, menikah nanti. Kalau menikah itu bukan wajib, teman-teman, yustahabbu, disunnahkan. Nah, tapi kalau sudah nikah itu akan menjadi wajib. Bisa menjadi wajib kalau orang itu kalau tidak sudah kebelet mau menikah. Iya, kebelet. Kalau tidak cepat menikah maka dia itu akan melakukan perzinahan. Oh. Itu kan namanya kebelet itu. Kebelet kalau tidak akan terjerumus ke nikah. Ya, cepat-cepat nikah ya, bahaya itu. Kalau di sini teman-teman ada yang sudah seperti itu, kebelet mau nikah, pokok engkau minta akabin, anulah pokoknya. Ya sudahlah, bilang saja ke Bunyai nanti. Assalamualaikum Bunyai, abdina akabina. Bisa apa? Tak oning sepenting pun akabin. Boh, perem akabina tak nemu saya lakein. Engki masai kat dinto ya dan banyak lakean serombon on Bunyai. Nyari aki pun serombon ku lepas ke ajunan. Tapi jangan ya, kalau sekarang itu sudah bukan zamannya dijodohkan. Sekarang sudah zamannya mencari jodoh, bukan dijodohkan. Ya cari teman-teman. Cari yang layak bagi kalian. Kalau kalian santri, minimal juga mendapatkan suami yang santri. Kalau kalian bisa baca kitab Safina, maka carilah suami yang bisa minimal bisa baca Fathul Mu'in. Itu. Kalau kalian bisa baca Fathul Mu'in, carilah paling tidak yang bisa baca Fathul Wahhab. Itu. Agar supaya apa? Agar supaya kalian itu bisa dibimbing, bukan kalian nanti yang membimbing suaminya. Kan lucu, nanti ada suami, ayo mas sholat, mas jangan jadi imam. Sholat apa dek? Biar sholat, ayo kita sudah isya ini, sudah maghrib. Saya enggak pernah sholat. Aduh, bahaya kalau seperti itu. Masih mau mengajari gini loh caranya sholat, masih mau caranya sholat, caranya wudhu, masih caranya bersusuci saja tidak tahu. Wah, ini bahaya teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau mencari jodoh tidak apa-apa kalau yang sudah waktunya. Kalau sudah waktunya tidak apa-apa teman-teman, silahkan. Nanti kalau ada waktu kita belajar kitab tentang pernikah itu. Ada kitab apa namanya? Mengkudul jin ya? Iya, kita belajar itu nanti. Iya Ustaz. Iya nanti macam semangat. Vera. Ya nanti kalian kan masih unyu-unyu ya kan. Iya santai, masih 1 tahun itu masih luas, santai. Jadi nyampe mana tadi sudah? Oh, mencari suami.
Karena kalian adalah perempuan mencari suami ya, bukan mencari istri. Jadi mencari suami itu carilah suami, kalau di dalam kitab ada penjelasan kufu, teman-teman. Kufu di situ yang dimaksud adalah sama. Maksudnya sama, kalau dia itu seorang guru, carilah juga seorang guru. Kufu di situ berkaitan dengan amaliyahnya. Amaliyah sehari-hari, bukan dari segi keturunan. Kalau dalam keturunan itu tidak masuk dalam kategori kufu di dalam kitab. Tidak ada. Seumpamanya putranya presiden mau menikah dengan putranya tukang landu, seumpamanya tukang saka. Apakah itu kufu? Kufu itu tidak apa-apa. Asal yang penting kufunya di mana? Nah, anaknya tukang landu tapi dia seorang dosen namanya. Dia itu juga yang anaknya presiden juga seorang dosen, sama itu kufu. Pekerjaannya kufu, sama-sama dosen. Yang tidak sekufu pekerjaannya seperti apa? Seperti dia itu seorang guru, seorang ustadz, terus menikah dengan orang yang tukang membersihkan kotoran. Itu tidak sekufu namanya, teman-teman. Tidak sekufu. Jadi teman-teman ya harus cari yang seperti itu. Kalau santri, makanya katanya Ki As'ad, ini saya juga katanya orang itu katanya Ki As'ad. Nah, kalau saya tidak mendengarkan langsung dari Ki As'ad karena tidak nutut, teman-teman. Katanya beliau itu, saya senang kalau santri saya menikah dengan santri. Gitu. Artinya santri putra menikah dengan santri putri. Nah, iya, beliau katanya senang seperti itu. Makanya cari saja, tidak usah jauh-jauh teman, banyak itu di putra ini banyak. Tinggal pilih kalian, jangan pilih semua, satu saja dipilih cukup itu. Kalau dipilih semua mau ditampung di mana? Jadi membuat pesantren nanti kalian. Jadi buat cukup satu saja. Pilih satu di antara 10.000 itu. Pilih satu saja. Pilih yang paling sesuai dengan kalian. Jadi kalau mau memilih pasangan itu, sekali lagi jangan memilih pasangan yang tampan. Tapi carilah pasangan yang pertama yang keilmuannya itu di atasnya kalian, biar bisa membimbing kalian. Dan juga dari segi sifatnya, jangan mencari suami lebur akikir, kotak malolo, tukar malolo dehian. Carilah suami yang penyabar. Bagaimana ya diseleksi, karena seleksi. Jadi yang menseleksi itu bukan cuma laki-laki, perempuan pun juga bisa, boleh menseleksi. Jadi mentang-mentang perempuan pas tidak bisa diseleksi, cuma maunya tidak bisa menseleksi, cuma maunya diseleksi. Tidak, perempuan juga berhak juga menseleksi. Makanya kalau ada orang yang meminang kalian berhak untuk menolak kalau kalian tidak cocok. Tidak, itu tidak sesuai dengan tipenya saya. Wong dia bukan santri, tidak bisa sholat, masa saya mau melamar saya yang bisa sholat? Nah, itu kan, itu harus tegas. Jangan karena lihat, masih ngibawa fajero dan jai. Sedangkan kita ndak punya fajero. Itina tak apalah. Ndak ada kiban soro ngusut fajero malola soro bersih mobil. Jadi biar tidak seperti itu, carilah suami yang soleh. Orang yang soleh itu berhak menikah dengan perempuan yang solihah. Begitu pula sebaliknya. Tidak apa-apa teman-teman, cari saja yang sudah waktunya ini, yang sudah tidak mau melanjutkan kuliah ataupun mau melanjutkan kuliah menikah dulu kalau sudah semester akhir. Tidak apa, bilang ke saya kalau santri depan di sini, atau kalau santri putra di sana bilang, saya akan menyampaikan. Saat saya punya kenalan namanya ini, kamarnya di sini, saya serius Ustadz mau kepadanya. Entaran anak abi kok itu perungguan tapi langsung pas menikah kepada orang tuana akabin lah nengi dia dekian ayo. Nanti itu jangan sekarang aja macam semangat taram nurusan diri ya. Bergerak ya. Atau cari yang punya background ya yang alim, mahasantri. Yang penting jangan cari yang mahasiwa. Walihtilamu, dan
ihtilam ini adalah mimpi basah, mimpi keluar mani walaupun tidak sampai keluar maninya, itu sudah masuk kategori ihtilam. Fi dzakari wal unsa, bagi laki-laki wal unsa dan cewek, litis isinina, karena berumur 9 tahun. Ini biasanya berarti kalau perempuan sudah berumur 9 tahun, ini berpotensi untuk pernah bermimpi ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah di sini maksudnya benih akemi kan? Nanti akemi di kamarnya, bukan itu yang dimaksud dengan mimpi basah. Tapi mimpi basah di sini adalah keluar mani itu. Kalau keluar mani tidak harus menunggu 15 tahun. Ini sudah 9 tahun sudah masuk. Atau wal haidu fil untha litis isina. Wal haidu dan menstruasi fil untha bagi cewek, bagi gadis, litis isinina, karena berumur 9 tahun. Jadi kalau perempuan sudah menstruasi pada umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu sudah masuk dalam kategori balik. Saya enggak balik karena saya belum umur 15 tahun. Tapi sudah haid. Ya enggak. Itu sudah masuk dalam kategori balik. Sehingga wajib untuk sholat.